Oke, welcome back to RG Cinema. Pada kesempatan ini, saya akan merangkum beberapa informasi airdrop untuk kalian semua ya teman-teman. Jadi kalian simak sampai akhir. Nah, untuk daftar isi dalam video ini, kalian bisa lihat di pin kolom komentar, seperti biasa. Informasi terbaru yang saya bahas terlebih dahulu adalah extension Depin. Nah, ini adalah sebuah Depin, bukan airdrop Telegram ya. Nah, di CoinMarketCap, Depin Need Price Depin ini memiliki total supply sebesar 1 billion ya teman-teman. Dengan total FDF yaitu 5 juta dolar. Untuk harganya, price-nya itu jatuh ke 0,0050 dolar atau setara dengan hampir 100 rupiah. Oke, di sosial medianya sendiri itu sudah benar-benar ada untuk token price atau harganya ya teman-teman, prediksi harganya. Nah, itu sekitar 0,0050 ya teman-teman, karena total supply yang akan beredar yaitu 1 billion. FDF-nya 5 juta dolar, seperti yang saya katakan tadi. Oke, di sini kalian itu masih bisa mempunyai kesempatan bermain untuk saat-saat ini. Karena menurut roadmap-nya, ini pembagian airdrop fase pertama, yaitu senilai 1/2 dari 1 billion itu di kuartal 4. Kuartal 4 2025 ya teman-teman, berarti ada 2 season untuk pembagian airdropnya. Season pertama 1/2% dari 1 billion ya. Jadi di kuartal 4. Kuartal 4 itu mencakup Oktober, November, dan Desember ya teman-teman. Dan kemudian untuk airdrop tahap kedua yaitu berada di kuartal 1 2026. Seperti itu ya teman-teman. Di 1/2-nya lagi yang dibagikan. Ada beberapa pertanyaan dari para penonton ya teman-teman setelah saya review untuk Depinit. Bang, kok saya nggak bisa mengakses Depinitnya bang? Oke, sebenarnya untuk akses Depinit itu memerlukan kode, yang dimana saya dapat memperbarui kodenya itu 1 minggu sekali ya teman-teman, dan itu 5 kode. Makanya kode tersebut jadi rebutan ya teman-teman. Nah, untuk kode yang saat ini itu baru, dan saya kasih di link komentar. Kalau sudah tidak berlaku, kalian tinggal komen saja, nanti sampai 5 aku share di kolom komentar. Oke? Bang, koin saya mana bang? Poin-poinnya hilang bang. Itu tidak hilang ya teman-teman, itu pertanyaan dari beberapa orang yang baru mengerjakan ya teman-teman. Nah, poin kalian itu masuk ke fase-fase teman-teman nih. Di sini kalian tinggal ke sini. Sekarang itu berada di fase ke-19 ya teman-teman. Koin Anda atau poin Anda itu kemarin di epoch 18 ya teman-teman, fase ke-18. Sekarang masuk ke fase 19. Jadi itu nanti himpun setelah kuartal 4 ya teman-teman, yaitu Oktober atau November atau Desember itu nanti di snapshot total poinmu itu ada berapa. Jadi ini terbagi dalam beberapa fase ya teman-teman untuk pengumpulan poin tersebut. Seperti itu, gampang banget. Dan cara untuk mendapatkan lebih banyak poin cukup mudah ya teman-teman, dan cukup simple. Kalian kan connect ya teman-teman nih. Kalian kan connect. Nah, kalau dalam posisi seperti ini, kalian itu tinggal tidur saja ya teman-teman. Tetapi disetting dulu di pengaturan untuk jadwal layar matinya itu di unlimited kan. Atau jangan pernah matikan layar, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalian posisinya kan mau tidur nih, sudah malam, kalian tinggal, nanti koinnya bakal bertambah. Kalau kalian full 24 jam terkoneksi, itu sekitar 1000 lebih lah ya untuk poinnya. Kayak gitu teman-teman. Memang kalau pakai ponsel itu susah banget untuk tetap terkoneksi dalam waktu 24 jam ya teman-teman. Tetapi ya mau gimana lagi, pasti kan punya kesempatan pas waktu tidur, apalagi pas punya HP-nya cuma satu doang ya teman-teman. Pas banget HP-nya cuma satu. Kalau dua mah mending, yang satu buat tetap terkoneksi, yang satu buat bisa main. Tapi kalau satu ya enggak kayak gitu. Memang mengerjakan Depin itu lebih enak di PC. Informasi selanjutnya ya teman-teman, yaitu Bloom ya teman-teman. Bloom akan segera melangsungkan TGA dan drop game akan segera ditutup ya teman-teman. Nah, yang punya banyak tiket ini adalah kesempatan terakhirmu ya teman-teman, dan menghabiskan tiketnya.
Saya sarankan jangan pakai kecurangan ya teman-teman. Postingan ini tuh diposting kemarin tanggal 10, sekarang sudah tanggal 11. Berarti ya teman-teman 2 hari lagi akan ditutup dan poin kamu ya udah nanti cuma bisa bertambah melalui misi, bukan dengan cara drop game lagi ya teman-teman. Saya ulangi lagi untuk syarat elik dari Bloom ini ya teman-teman. Mempunyai meme poin sebesar 750 poin. Oke. Nah, kemudian Bloom poin minimal itu 100.000 Bloom poin. Setelah itu, Anda harus mempunyai 2 referensi atau 2 kali mengundang teman seperti itu. Ya. Untuk mendapatkan meme point, videonya sudah ada di video saya ya teman-teman. Dan itu sangat mudah sekali. Ada lagi sekarang ya teman-teman di menu menghasilkan, di menu on chain itu ada misi yang namanya complete 10 trade on ton ya teman-teman nih. Kamu melakukan trading bot 10 kali di sana, kalian bakal dapat 1500 MP ya teman-teman. Dan itu gampang banget ya untuk mendapatkan 1500 meme point ini. Aku rasa kalau kalian modal 4 ton itu sangat cukup sekali ya teman-teman untuk mendapatkan 1500 MP ini. Tenang saja, kalau trade di trading bot Bloom itu bisa dikirim kok ya teman-teman untuk saldo tonnya setelah selesai melakukan trade. Trade itu perdagangan, misalkan kalian beli dox kemudian jual dox, itu sudah terhitung 2 kali ya teman-teman. Beli dox kemudian dijual doxnya itu sudah terhitung 2 kali. Kalian bisa beli poin atau koin yang paling murah di jaringan ton ya teman-teman di sana. Kayak gitu. Nanti lakukan secara berulang-ulang ya teman-teman. Kayak gitu. Paling terkena potongan transaksi adminnya ya teman-teman atau gas fee. Kayak gitu. Kemudian setelah 10 trade nanti kamu dapat 1500 meme point. Kalau yang belum melakukan syarat meme point, itu kalian bisa dapetin 3000 di first trade atau trading pertama kali. Oke, jadi kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman, berapa poin Bloommu. Saya pengen tahu ya teman-teman, saya itu sekitar 1,2. Dan kemudian berapa tiket drop game-mu? Apakah kalian sanggup untuk menghabiskan? Saya 910. Sepertinya kayaknya cuma setengah yang dapat saya habiskan. Karena waktunya tinggal 2 hari lagi ya teman-teman. Usahakan jangan pakai kecurangan ya teman-teman. Karena nanti terdeteksi. Kemudian usahamu jadi sia-sia kalau terdeteksi sebagai bot atau melakukan kecurangan. Kayak gitu. Cari aman. Informasi selanjutnya dari airdrop Booms ya teman-teman, airdrop Telegram tentunya. Dan airdrop Booms ini itu sudah diumumin akan end farming pada tanggal 26 April. Tetapi itu setelah itu diundur ya teman-teman. Dan diundur pada bulan Mei ini akan terjadi apa ya teman-teman, end farming. Oke, end farming kan di bulan Mei ini, sekitar tanggal 17 itu selesai ya teman-teman. Kalian tinggal login saja. Ini saya login di hari tanggal 11 dan ada tulisannya 6 hari lagi ya teman-teman. Dan di sini saya akan jelaskan beberapa rules ya teman-teman yang akan dihitung dari airdropnya. Di sini ada make transaction dan kemudian complete text, OKX, dan ada daily ini ya teman-teman, daily check-in itu gratis, kalian bisa ambil 10 poin medals. Dan itu medals cukup penting ya teman-teman, nanti juga ada hitungannya. Nanti airdrop kalkulator itu dihitung dari avatar, itu snapshot berarti ya teman-teman, avatarnya level berapa. Saya level 23, saya sekitar dapat 4000-an. Dan kemudian teman ya teman-teman, saya dapat 330. Itu dihitung dari ini ya teman-teman, ada levels. Level dapat 200 ya teman-teman. NFT saya nggak pegang jadinya 0. Kemudian boom passport ya teman-teman dapat 5 dan seterusnya ya teman-teman, event-event selanjutnya kayak gitu. Kalian tinggal tingkatin yang ini aja ya teman-teman. NFT avatar berarti kamu ya beli NFT. Level ya berarti tingkatin level untuk mendapatkan lebih banyak kayak gitu ya teman-teman. Intinya seperti itu untuk boomsnya ya teman-teman, cara mendapatkannya. Kalian tinggal isi saja ya teman-teman atau kalian lakukan pengerjaan yang sudah tertera di sini untuk mendapatkan peningkatan airdrop selama fase akan berakhir farmingnya. Oke, selanjutnya ya teman-teman, Bang,
Di make transaction ada tulisan mandatory. Dan itu artinya wajib ya teman-teman untuk make transaction. Untuk mendapatkan airdrop, kalian harus bayar ya teman-teman, yaitu sekitar 0,5 ton. Itu untuk make a transaction itu, untuk verifikasi dompet ya teman-teman. Itu jatuh lagi ke kalian ya teman-teman, saya cuma disuruh untuk mereview dari Booms ini. Mau dapat atau enggak, mau ambil resiko atau enggak ya teman-teman, senilai 0,5 ton untuk mendapatkan airdrop Booms, itu terserah kalian. Dan di sini ada tulisannya mandatory, artinya wajib ya teman-teman untuk melakukan transaksi kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalian bisa hitung-hitungan deh. Ini untuk total supply-nya saja itu belum ketahuan ya teman-teman. Dan kemudian kalian tinggal lihat saja ya teman-teman jumlah poin yang kalian akan dapatkan. Dari avatar kalian dapat 4000, dapat 300, dapat 200. Ini berbeda-beda ya teman-teman setiap akun karena kan level-levelnya beda-beda. Kayak gitu. Nah, kemudian kalian jumlah aja nih, jumlah semuanya ya teman-teman. Kalian itu dapat berapa? Semoga saja kalau supply-nya cuma 1 billion atau ya minimal kalian balik modal dari 0,5 ton tersebut. Kayak gitu. Apalagi untuk market kripto saat ini hijau banget ya teman-teman, dan otomatis harganya lagi naik ya ton ya. Kayak gitu. Ya tergantung kalian sendiri ya teman-teman mau melakukan make transaction atau enggak. Saya sendiri belum melakukannya karena saya belum terpikir ya teman-teman apakah ini balik modal atau enggak. Karena saya nggak fokus untuk main Booms. Oke, selanjutnya yang saya akan bahas adalah Ketizen ya teman-teman, di airdrop seasonnya ya teman-teman. Airdrop season keduanya itu sudah dibagikan ya teman-teman. Nah, ini saya sarankan untuk kalian ya teman-teman, nanti pada fase ketiga, airdrop ketiga, saya rasa kalian itu mainkan airdrop seasonnya ya teman-teman. Karena apa teman-teman? Karena saingannya itu mulai sedikit ya teman-teman yang online. Nggak sampai 1 juta untuk yang online Ketizen ya. Jadi kalian mainkan saja ya teman-teman kalau fase airdrop ketiga sudah dimulai. Saingannya mulai menipis. Kemudian selanjutnya yang akan melangsungkan TGA game dari Ketizen ya teman-teman, Bombi. Itu akan segera melakukan TGA ya. Oke, jadi kalian tinggal tunggu saja ya teman-teman. Dan kemudian apa yang harus dilakukan di Bombi ini, kalian tinggal bermain saja seperti biasa ya teman-teman, untuk mendapatkan lebih banyak poin kayak gitu. Oke, di dalam Bombi kalian tinggal kumpulin saja Bombi tokennya ya teman-teman, karena ini adalah game Ketizen. Saya rasa nanti pakai sistem snapshot ya teman-teman, snapshot menyeluruh dari transaksi on-chain dan sebagainya ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat ya teman-teman, saya dapat 932.000 ya teman-teman. Kalian dapat berapa? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, utamain transaksi ya teman-teman kalau game Ketizen ini, atau mengerjakan misi teks ya. Seperti yang kita ketahui dulu tuh di Ketizen itu kita digocek ya teman-teman. Ternyata misi teks dan transaksi itu jadi nomor yang pertama kayak gitu ya teman-teman. Lalu TGA dari Bombi ini kapan bang? Nah, Mei tanggal 20 itu ada update terbesar, dan mereka itu bertanya-tanya ya. Admin kok tanya-tanya ke membernya kayak gitu ya. Ini gila sekali ya. Mei tanggal 20 is coming. Apa kamu berpikir tentang Bombi TGA? Kayak gitu. Ya, yang TGA melakukannya kan kamu duluan, bukan komunitasnya ya. Ini sebagai joke saja sih. Makanya ada remote ketawa di sini. Kayak gitu. Tapi sepertinya mereka akan melangsungkan TGA di tanggal 20 Mei ya. Jadi kita tunggu saja ya teman-teman, apakah TGA atau enggak ya teman-teman. Kalau yang digembor-gembor sama mereka sih Mei tanggal 20 itu TGA ya. Oke, informasi selanjutnya dari airdrop yang dibuat oleh Ketizen lagi ya teman-teman, yaitu KTA. Dan di sini ada ya teman-teman sebuah informasi untuk kalian ya teman-teman. Mereka itu mengumumkan bahwa mungkin saja hitungannya seperti ini. 1
juta KTA itu sama dengan $1 ya teman-teman. Ya berarti hitungannya sangat gampang sekali ya teman-teman untuk 1 juta KTA sama dengan $1. Nih, kita buka KTA-nya. Sabar ya teman-teman, loading. Nah, 1 juta KTA ya. Kalian tinggal cek saja kalian punya berapa koin KTA. Soundnya saya matikan dulu ya. Oke, di sini kalian punya berapa ya teman-teman? Nih, saya punya 6 juta, berarti ya saya dapat $6. Kalau hitungannya kayak gitu gampang banget ya teman-teman. Kalian tinggal kumpulkan sebanyak-banyaknya koin KTA-nya ya. Jadi kayak gitu, gampang sekali ya teman-teman. Kalian tinggal bermain game itu dapat free ya teman-teman tanpa nonton iklan itu 3 kali. Itu free tanpa nonton iklannya ya teman-teman. Tetapi setelah 3 kali itu kalian bermainnya itu nonton iklan. Kayak gitu, nonton iklan dulu baru bisa bermain. Kayak gitu. Bang, fungsinya nonton iklan itu apa sih bang? Ya paling buat penambahan dana mereka kayak gitu. Kita berpikir positif saja. Kayak gitu ya teman-teman. Di sini selain dengan bermain game, kalian bisa mengerjakan misi-misi yang tertera di sini untuk mendapatkan KTA. Kayak gitu ya teman-teman. 1 juta KTA sama dengan $1 kayak gitu. Kalau kalian punya 6 juta berarti ya $6 kayak gitu ya teman-teman. Intinya kayak gitu yang disampaikan oleh KTA sendiri. Kayak gitu ya. Gampang sekali untuk informasi dari KTA untuk dicerna. Informasi selanjutnya dari Darkchain ya teman-teman. Darkchain itu sendiri memang sudah listing, tokennya sudah dibagi ya teman-teman. Tetapi mereka membuat proyek baru, Quark AI. Darkchain itu bebeknya, Quark itu suara bebeknya ya teman-teman. Quark AI, kayak gitu. Nah, di sini untuk member yang aktif dari Darkchain sendiri, per bulannya itu sudah menurun sampai 100.000. Kalian nggak main, padahal saingannya udah dikit. Ini adalah kesempatan kalian ya teman-teman. Ini proyek kesempatan kalian untuk mendapatkan lebih di Darkchain. Kayak gitu, karena saingannya berkurang. Bang, saingannya berkurang tapi kamu bikin video nanti saingannya jadi banyak. Ya, yang nonton video saya berapa teman-teman? Saya itu kecil. Oke, ini guys, kalian dapat melihatnya sendiri. Quark AI, The AI Snapshot. AI Snapshot ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri lah ya. Di sini akan terjadi snapshot sebentar lagi mungkin ya. Bakal ada pengumuman terbaru mengenai Quark AI ya, kembali. Nah, oke. Quark AI ini kalian bisa didapatkan dengan login di bot Telegramnya Darkchain ya teman-teman untuk mendapatkan Quark. Nah, setelah kalian login, kalian tinggal lihat saja di bagian sini. Kalian itu mengerjakan misi untuk mendapatkan Quark AI ya teman-teman nih. Airdrop terbarunya dari Darkchain yang saingannya sedikit. Untuk tanggal snapshot dan TGA dan sebagainya, jika ada up to date saya akan sampaikan lebih cepat itu di Telegramnya ya teman-teman. Kalau ada apa-apa lebih cepat di Telegram, karena kalau di YouTube itu harus ngonten terlebih dahulu. Jadi kalian tinggal kerjakan saja menjelang snapshot, kalian sudah mengerjakan dengan maksimal kayak gitu ya teman-teman. Maksimalin aja karena saingannya sudah menipis, cuma 100.000 orang yang online ya teman-teman setiap bulannya. Berarti kan sudah turun ya teman-teman untuk saingan dari airdrop Darkchain ini atau Quark AI. Oke, kita bahas airdrop terakhir ya teman-teman, atau informasi terakhir ya teman-teman, yaitu Town Station. Nah, Town Station ini akan ada mengadakan sebuah liga yang dimana berasal dari poin kita ya teman-teman. Nanti ada urutan peringkatnya. Fungsinya apa bang? Ini untuk prize pool. Nih, kalian tinggal translate aja sendiri. Intinya yang saya bahas ini adalah tentang season kedua yang akan segera end farming. Dan kemudian soal prize pool, yaitu hadiah token lainnya. Ya, ini pakai sistem liga. Saya akan jelaskan di botnya saja. Oke teman-teman, saya sudah berada di bot Telegram dari Town Station. Saya akan jelaskan ya teman-teman. Nah, di sini nanti akan dibuat sebuah sistem liga ya teman-teman, yang dimana dihitung dari jumlah poin yang kita miliki, nanti kita berada di peringkat berapa ya teman-teman. Nah, kalau peringkat kalian semakin tinggi ya teman-teman, itu kalian bisa mendapatkan prize pool yang banyak ya teman-teman. Prize pool itu apa bang? Prize pool itu hadiah lainnya yang diberikan oleh Town Station pada season kedua ini ya teman-teman.
Itu sponsornya dari airdrop Koko, Klay, Camp. Ini saya nggak tahu apakah nanti kita bakal dapat token-token tersebut ya teman-teman, apakah cuma uangnya saja dalam bentuk Sun. Intinya, semoga saja sih ya teman-teman, ya semuanya sih baik ya teman-teman. Mau dapat berapapun ya teman-teman dari token-token ini, itu tidak masalah, ataupun nanti uangnya dalam bentuk Sun, tapi dari token tersebut ya teman-teman, atau dari token Koko, Klay, dan sebagainya ya teman-teman, atau dapat koin lainnya. Itu saya nggak tahu ya teman-teman, itu bakal ada pengumuman terbarunya. Tetapi ini 17 hari lagi ya teman-teman, end farming ya. End farming itu nanti kita tidak bisa nambang lagi ya teman-teman tokennya. Nih, dulu itu no convert, kayaknya no convert lagi ya teman-teman. Nih, saya dapat 1,6. Nanti saya berada di peringkat berapa? Kalian bisa cek ya teman-teman. Nih. Kalau 1,6 ya berarti masih di peringkat ruby ya. Ini ada peringkat-peringkatnya ya teman-teman. Peringkat ini itu berfungsi untuk pembagian dalam prize pool ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Ya udah, kalian kumpulin saja yang banyak-banyak ya teman-teman mengenai event-eventnya dikerjain, dan kalian kumpulkan banyak poinnya ya teman-teman. Terutama yang ini ya teman-teman, combo harian, karena dapat 6.000 poin. Untuk combo harian itu biasanya saya share di channel Telegram saya ya teman-teman, dan itu saya posting terus mengenai update combo harian kayak gitu ya teman-teman. Intinya seperti itu dari update Town Station. 17 hari lagi akan terjadi end farming dan kemudian pembagian airdrop tahap kedua beserta prize pool senilai $3.750.000, dan itu banyak teman-teman. $3 juta itu banyak, apalagi 3,7 ya. Jadi seperti itu aja ya teman-teman. Jangan lupa gabung ke channel Telegram untuk mendapatkan informasi lebih up to date mengenai cryptocurrency atau kenaikan-kenaikan kayak gitu, tentang market-market kayak gitu. Saya juga bahas dengan teman-teman yang lainnya kayak gitu ya. Jangan lupa gabung. Oke, semoga informasi airdrop kali ini bermanfaat buat kalian ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. See you the next video. Bye-bye.